Jadi dibutuhkan kesadaran dari seluruh pihak untuk sama-sama memahami aturan mainnya dan menjalankan aturan tersebut. Gitu. Ya, itu kitohnya kan seperti itu ya. Tapi namanya pesta demokrasi kayaknya sulit untuk mencapai kitoh tersebut ya Mas Arief ya. Begitu. Saya ingin ke Mas Fadli. Mas Fadli, kalau dari pantauan Anda sejauh ini sampai November 2016 menjelang kita pemilihan serentak nanti di bulan Februari 2017, apa aja sih kecenderungan pelanggaran-pelanggaran yang ya, makanya kalau seperti yang Mas Arief sampaikan tadi, sebetulnya kampanye itu kan kalau kita lihat hakikatnya sebetulnya kan bukan hanya soal meyakinkan pemilih agar memilih calon yang bersangkutan saja. Tapi jauh lebih dalam dari itu adalah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Kenapa masyarakat harus memilih, siapa yang harus dipilih, apa yang harus diketahui masyarakat untuk memilih. Itu kan bagian-bagian dari kampanye yang jauh lebih penting sebetulnya daripada melakukan pelanggaran. Nah, kalau kita lihat selama sudah hampir 3 minggu ya Mas Arief ya, pelaksanaan kampanye dari 28 Oktober kemarin itu, yang cenderung terjadi memang soal pelanggaran alat peraga ya. Kemudian juga soal ujaran kebencian, kampanye dengan menggunakan sara, dan juga ada beberapa laporan kampanye yang pemanfaatan fasilitas negara yang semestinya tidak boleh dilakukan. Kemudian juga ada beberapa kampanye misalnya yang dilakukan melalui media massa cetak dan elektronik yang dilakukan oleh paslon. Padahal kan itu tidak boleh. Artinya itu lebih banyak yang dilakukan bukan oleh masyarakat tapi tim sukses barangkali dari calon. Iya, angkanya nanti tentu mesti kita konfirmasi ke pengawas pemilu ya, karena kan pengawas pemilu yang punya data yang valid untuk itu. Tapi kalau kita lihat kecenderungannya memang setidaknya perputaran pelanggarannya, dan dari pengalaman Pilkada 2014 dari evaluasi kita juga memang yang paling rawan soal itu, soal alat peraga, kampanye di media cetak elektronik, kampanye dengan mendiskreditkan sara tertentu, kemudian juga soal potensi politik uang. Nah, itu menjadi titik-titik tertentu menurut saya yang mesti diwaspadai. Akan mungkin berhasil bila mana pelanggaran tersebut bisa berkurang angkanya, begitu ya. Karena ini pendidikan juga kan seperti itu ya, Mas Arief ya. Bila mana memang ada ketegasan dan kesigapan, Mas Betul. Menurut saya kunci dari semua itu adalah soal, tanpa harus menunggu-nunggu waktu berlama-lama. Soal kuncinya adalah soal penegakan hukum sebetulnya. Kalau kita baca Mas dan kita lihat regulasi pilkada itu sudah sangat baik sekali mengatur batasan-batasan tahapan kampanye pilkada. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kemudian bagaimana mendesainnya agar tidak terjadi chaos, tidak terjadi rusuh dalam pilkada. Pembagian jadwal pilkada misalnya. Tapi kan kemudian para pihak mulai dari pasangan calon, tim kampanye, dan termasuk juga mungkin pemilih ya, belum secara utuh untuk melaksanakan dan memperhatikan itu. Nah, misalnya soal kenapa kemudian timbul potensi penolakan terhadap salah satu pasangan calon. Kenapa kemudian masih ada yang berkampanye melalui media massa cetak elektronik. Itu kan menurut saya ketidakmauan untuk memahami dan melaksanakan regulasi yang sudah dibuat sedemikian rupa. Nah, misalnya kalau soal paslon yang datang kampanye kemudian ditolak, itu kan kemudian ada kendala juga. Pengawas pemilu misalnya mengatakan tidak pernah disampaikan kepada kami jadwal mereka turun kampanye. Padahal ada kewajiban kan Mas Arief di peraturan KPU soal kampanye, kemanapun paslon itu harus melaksanakan kampanye, tim penghubungnya atau LO-nya lah ya, yang bisa dikatakan seperti itu harus mengkomunikasikan dengan memberitahukan kepada KPU, kepada pengawas pemilu, sehingga dikoordinasikan pelaksanaan kampanye itu ya tidak ada hambatan sebetulnya. Jadi ini semakin memperumit lagi gitu ya Mas Arief. Kalau tadi Mas Arief mengatakan tidak boleh ada penghadangan terhadap salah satu kandidat, tapi ternyata juga kan kandidat atau tim suksesnya yang tidak menginformasikan. Penjelasannya ditahan dulu Mas Arief. Kita jeda dulu senang. Anda sudah semangat sekali seperti mau menjawab ini. Kami akan kembali saat lagi. Baik, bicara soal pelanggaran, ini yang menjadi pertanyaan, ada tindak lanjutnya apa tidak sih ketika pelanggaran itu dilakukan? Sanksinya ada apa tidak? Berupa apakah? Dan diketahui oleh pihak tidak, sehingga kok pelanggarannya kok tampaknya ada lagi begitu Mas Arief? Ya, pelanggaran itu bisa dalam dua bentuk. Pertama, pelanggaran administrasi atau prosedur gitu ya. Nah, itu biasanya didahului dengan peringatan. Kalau sampai terus-keterusan, itu sanksi yang paling berat itu adalah pembatalan sebagai pasangan calon. Misalnya money politics, sampai sanksi yang paling berat itu. Yang kedua, pelanggaran pidana. Nah, kalau ada pidananya itu langsung kita laporkan ke kepolisian yang akan tangani pidananya. Nah, melihat perkembangan sampai hari ini ya, termasuk yang disampaikan oleh Mas Fadli tadi soal penghadangan. Saya ingin sampaikan kepada publik atau pemilih terutama, kampanye ini masa yang paling penting bagi Anda, pemilih semua, untuk mengetahui profil kandidat, untuk mengetahui
program kandidat, visi misi mereka. Kalau Anda menghalang-halangi, mengganggu siapapun itu, pasangan calon dari kandidat manapun, maka Anda tidak akan mendapat informasi yang cukup terkait kandidat tersebut. Sehingga pada hari pemungutan suara tanggal 15, Anda tidak punya informasi yang cukup untuk menentukan siapa yang layak menjadi kepala daerah yang akan memimpin Anda 5 tahun ke depan. Jadi sebetulnya semua kandidat harus diberi ruang yang cukup untuk Anda dengarkan visi misinya, programnya, lalu tentukan pada tanggal 15 siapa yang paling layak untuk dipilih gitu. Jadi kalau ada tindakan-tindakan semacam itu sebenarnya itu justru merugikan. Tapi faktanya kan penyelenggara ya, aku menyebutnya KPU mungkin dengan Panwas ya, panitia pengawas, ini pun juga kan seharusnya kan bisa dong berperan juga agar mungkin juga media tidak mulu-mulu mungkin melihat kampanye dari pasangan gitu, tapi juga progres ya dari panitia akan melakukan apa terhadap hal tersebut dan lain sebagainya. Kita kan bisa mendapatkan atau menemukan kejadian-kejadian itu dengan dua cara. Pertama, kita aktif untuk melihat, mengikuti, untuk menemukan ternyata di sini ada kejadian. Atau yang kedua, kita menerima laporan. Nah, begitu ada laporan dari masyarakat, kemudian kita klarifikasi, kita verifikasi, betul tidak kejadian itu. Nah, dari dua hal ini memang sampai sekarang ada beberapa hambatan kecil lah ya. Apa sih membuat hambatan? Pertama, kita tidak bisa mengikuti terus kegiatan-kegiatan yang dilakukan masing-masing pasangan calon itu karena mungkin personil kita terbatas. Yang kedua, mereka juga tidak komplit menyampaikan jadwal kegiatan kampanye mereka di seluruh tempat, gitu loh. Atau setidaknya sebagian dari mereka terlambat melaporkan kepada kita. Ini kejadian di 101 daerah yang kita konfirmasi. Lebih banyak yang liarnya atau enggak sih Mas sebetulnya Mas? Kita belum punya angka itu ya. Repot kalau saya menyimpulkan banyak yang liar nanti. Yang kedua, berdasarkan laporan. Nah, masyarakat mestinya juga aktif bisa melaporkan itu. Nah, memang laporan tentu akan lebih banyak ke teman-teman Panwas atau Bawaslu ya. Saya konfirmasi yang terdekat tadi pagi, berapa banyak laporan yang masuk? Belum ada kalau laporan yang masuk ke KPU. Belum ada? Belum. Nah, kalau nggak ada laporan kan kita bisa menyimpulkan belum ada temuan dan luar biasa. Dan itu akan diklaim oleh KPU DKI misalnya seperti itu, aman-aman saja. Ya, saya pergi ke beberapa kabupaten kota yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah, juga memang sebetulnya sampai tahap ini relatif semua berjalan lancar. Walaupun pelanggaran-pelanggaran kecil taruhlah Mas Arief, tindak lanjutnya apakah memang butuh proses yang lama? Tidak. Atau langsung diketahui sanksinya apa, tegurannya apa dan lain sebagainya? Ya, biasanya untuk pelanggaran-pelanggaran kecil kita peringatkan. Misalnya, saya pergi ke Kota Batu misalnya. Ada pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai di tempat yang sudah ditentukan. Yaitu tinggal diingatkan saja bahwa atribut yang ini tidak boleh dipasang di sini, tapi harusnya di sini. Begitu. Jadi dan itu dilaporkan kepada penyelenggara setempat kan? Ya, kan kita melihat juga. Tapi untuk skup daerah yang kecil semua bisa kita cover sendiri. Tapi untuk daerah yang luas dan titik kampanye yang mungkin banyak, kita butuh peran serta masyarakat untuk memberikan informasi laporan kepada kita. Mas Fadli. Ya, dari sekian banyak potensi dan pelanggaran kampanye yang sudah terjadi ya misalnya, menurut saya memang kuncinya ada di penegakan hukum sebetulnya, ada di administrasi dan pidana. Nah, banyak kemudian yang proses dan respon terhadap dugaan pelanggaran itu, saya menyebut dugaan pelanggaran kan mesti disimpulkan dulu itu pelanggaran atau tidak, itu lambat. Nah, sehingga kemudian informasi terhadap dugaan pelanggaran itu tidak tersampaikan baik kepada masyarakat maupun kepada paslon tersendiri. Kenapa sih bisa terlambat? Nah, makanya pintu masuk untuk menindaklanjuti pelanggaran itu kan ada dua. Satu, temuan dari pengawas pemilu. Dua, laporan. Nah, itu dia. Nah, menurut saya memang kalau memang pengawas pemilu itu kan strukturnya sampai ke kelurahan, ada PPL, bahkan ada pengawas TPS kan nanti. Nah, makanya itu mesti bekerja proaktif menurut saya. Saya membayangkan para penyelenggara pun juga sekarang sudah bermedia sosial kok, sudah bersosial media juga begitu. Artinya kan ketika yang dia dapat dan dibaca di kantornya dia, itu bisa dong secara aktif dia
menindaklanjuti. Ya, seperti makanya itu. kemudian proaktif, respon yang cepat, memanfaatkan seluruh kanal yang bisa dimanfaatkan untuk merespon dugaan pelanggaran kan menjadi penting. Nah, misalnya di Banten ya, di Banten itu sudah banyak sekali bertebaran alat peraga yang dipasang oleh pasangan calon. Betul. Ya. Nah, itu mesti dicek apakah alat peraga itu sudah dikomunikasikan belum dengan KPU. Setahu saya dulu pencetakannya. dulu itu alat peraga itu kan disesuaikan dengan zona kampanye dari masing-masing betul. kandidat. Selain kan soal seperti zona, ini kan terkait dengan jumlah juga sebetulnya. Apakah jumlahnya sudah dikoordinasikan dengan KPU? Itu kan ada ketentuannya kan, Mas Arief. Jumlahnya harus sama dengan jumlah yang dicetak KPU. Dan itu apakah dicatat berapa biayanya dan lain sebagainya? Karena konsekuensinya nanti ke pelaporan dana kampanye. Ya, ini ada jumlah pelanggaran kampanye DKI Jakarta. Tadi pasangan nomor urut 1 ada Yang 15. paling banyak begitu Betul. ya, dan beberapa titik lainnya. Contoh jumlah-jumlah dan contoh pelanggarannya seperti politik uang, kampanye tidak berizin, alat peraga di zona terlarang. Itu hampir tidak Nah, diindahkan kalau juga melihat kayaknya. pelanggaran-pelanggaran ini, Mas Fadli, tadi Mas Arief sempat mengatakan jumlahnya itu terbatas begitu orang yang akan memantau dan berhubungan dengan pasangan calon. Ini masih bisa ditolerir, artinya alasan keterbatasan personil menurut saya bisa dijawab sebetulnya khusus untuk alat peraga misalnya, kan itu yang paling masif terjadi kan. Itu kan bisa Tinggal di berkoordinasi, foto di sosial media sudah beredar begitu loh. berkoordinasi dengan pemerintah daerah ya. Karena kan mekanismenya kalau kita lihat dari undang-undang itu, kalau ditemukan oleh Panwas menentukan itu pelanggaran atau tidak, kemudian kan memberikan rekomendasi kepada KPU. Nah, KPU lah nanti berkoordinasi dengan Pemda setempat, Satpol PP misalnya ya Mas, yang menurunkan. Nah, menurut saya memang jenjangnya terlalu panjang. Kesepahaman itu yang mesti dibangun. Nah, misalnya untuk menyederhanakan misalnya dibangun aja kesepahaman antara Pemda, KPU dan pengawas setempat. Kalau alat peraga itu dipasang di titik ini, di titik itu, di posisi ini, di posisi itu, diturunkan saja. Karena kan memang sudah ada nggak sih, Mas kesepahaman itu. Dengan ya yang diharapkan oleh Perludem tadi ada nggak ya? Misalnya dengan pemerintah. Enggak, kalau dengan pemerintah, dengan Panwaslu, Bawaslu, kita tidak perlu MOU karena semua sudah paham itu, ya by system sudah diatur apa kewenangan masing-masing. Cuma masalah sekarang belum satu frekuensi aja begitu ya mungkin. Ya mungkin bisa saja karena tiba-tiba temuannya begitu banyak gitu ya. Kita harus menangani dalam waktu cepat. Harapan publik ini kan kadang-kadang juga begitu tinggi, sementara kecepatan, kekuatan itu juga terbatas yang kita miliki. Mengerahkan orang untuk menurunkan alat peraga kampanye dan segala macam itu juga butuh. Tapi itu kan pendidikan buat masyarakat juga, bukan? Iya. Kalau misalnya aturan itu dijalankan dengan yang baik. Iya, makanya kalau pilkada ini harus baik, harus sukses, semua harus berperan. Walaupun penyelenggara pemilu tentu mengambil porsi paling besar. Dia kalau bekerja baik, profesional, punya integritas, pilkadanya baik. Tapi kalau dia memulai nakal, tidak punya integritas, ya biasanya kekacauan juga bisa dimulai dari situ. Baik. Teman-teman KPU pusat perlu ditiru nih keberhasilannya di 2014 lalu kan gitu kan ya. Baik, terima kasih Mas Arief waktunya sama kami. Mas Adi juga terima kasih. Sama-sama, Mbak. Baik, kami akan kembali pemirsa dengan sejumlah topik lainnya di segmen berikutnya ya. Kami akan kembali saat lagi.